Perkenalkan, nama saya Reza Fitri dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Ekonomi. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ismet Rizal dari Sekolah SMK Negeri 2 Pariaman. Sebelumnya Bapak ini sudah mengajar di SMK sekitar awal mengajarnya itu pada tahun 2009, berarti kurang lebih sudah 16 tahun nih, Pak. Pak, di sini Reza mau mewawancarai terkait dengan kecerdasan dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat kecerdasan antara siswa di kelas, Pak? Oke. Jadi kalau siswa, sebelum kita mulai kuliah itu ada namanya asesmen dari awal. Di awal itu kita lihat dulu, kita data dulu siswa mana yang daya pikirnya atau daya belajarnya lebih tinggi, ada yang ringan, menggunakan asesmen awal. Selanjutnya Pak, apa yang biasanya Bapak lakukan saat mengajar siswa? Saat ada siswa yang lebih cepat paham dan ada siswa yang butuh waktu lama dalam pembelajaran. Kalau siswa yang lebih pintar itu kan ada istilahnya pembelajaran termasuk jawab. Jadi kolaborasikan siswa yang kurang mampu dalam PPM kita bukan dengan siswa yang lebih pintar. Selanjutnya, apa kegiatan belajar yang Bapak lakukan untuk melatih berbagai jenis kecerdasan siswa? Biasanya kita hubungkan materi pembelajaran yang kita ajarkan itu kita dengan kehidupan sosial yang saya misal banyak hal, misal mengenai bagaimana rumahnya, bagaimana kehidupannya sehari, apa yang dia pakai, siapa saja temannya, itu bisa dilakukan dalam Pernahkah Bapak mengubah metode pembelajaran karena ada siswa yang lebih cocok belajar dengan cara-cara tertentu? Ya, ada beberapa metode pembelajaran. Siswa itu kan ada yang lebih cepat dia memahami materi pembelajaran itu kalau dia baca teks. Ada yang dia baca teks, dia dengarkan audionya. Ada juga yang dia baca teks, dia lihat videonya, dia dengarkan suaranya. Kita gabungkan semua materi pembelajaran itu dalam penyampaian materi pembelajaran. Kan ada ilustrasi dalam bentuk teks, bentuk gambar, bentuk video. Selanjutnya itu bagaimana Bapak memberikan motivasi kepada siswa yang merasa tidak pintar di pelajaran, padahal mungkin dia lebih cerdas di bidang lain. Di pelajaran kami dia bagaimana Bapak memberikan motivasi kepada siswa yang merasa tidak pintar di bidang pelajaran? Tidak merasa pintar di bidang pelajaran, tapi dia mampu di bidang yang lain. Oke. Itu kan kalau merasa tidak mampu itu kan cuma dari merasa itu kan hanya gaya semangat dalam belajarnya, atau kalau merasa biasanya selalu merasa bagaimana membangun percaya diri. Membangun percaya diri itu banyak langkahnya. Misalnya kalau
semakin digali kemampuan dirinya, potensi dirinya, semakin banyak dia berdiskusi dengan orang lain, semakin banyak dia kenal ilmu lain, semakin kenal dia dengan orang lain, biasanya kepercayaan dirinya akan muncul dengan sedikit demi sedikit. Jadi bagaimana kerja sama Bapak dengan guru lain atau misalkan dengan wali kelas dalam mendukung perkembangan kecerdasan siswa di kelas? Lebih fokus mungkin bukan kecerdasan siswa. Kembalikan saja ke esensi pendidikan. Pendidikan itu tujuannya apa sih? Pendidikan itu apa sih pendidikan? Mencerdaskan siswa supaya siswa itu lebih Memanusiakan manusia, iya kan? Beda orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Dari mana dilihat orang yang berpendidikan itu bukan dari nilai akhirnya, tapi proses dia menjalani tahap-tahap. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya bagaimana Kolaborasi dengan guru lain. Kolaborasi dengan guru lain. Iya, kalau wali kelas, kalau di sekolah kan ada grup, masaknya wali kelas dan guru mata pelajaran. Di sana lah diskusi antara guru dan wali kelas. Guru BK juga. Contoh misalnya ada siswa ini kemampuannya lebih optimal di bidang tinggi seni. Siswa ini kemampuannya lebih tinggi di bidang olahraga. Atau bisa juga siswa ini berasal dari keluarga yang broken home. Kalau guru dan guru sama-sama tahu dari kolaborasi antara wali kelas, guru mata pelajaran, dari situlah kita tahu bagaimana cara menjalankan proses pendidikan pada siswa. Selanjutnya apa hasil nyata yang pernah Bapak lihat setelah Bapak melakukan pendekatan yang sesuai dengan kecerdasan siswa? Hasil ada siswa multimedia yang lebih cerdas bidang ekonomi, mungkin dia masuk bidang ekonomi. Ada siswa yang lebih fokus untuk bidang fotografi, dia berhasil jadi fotografer handal. Ada siswa yang misalnya dia lebih fokus ke teori, lanjutkan dia jadi guru, masuk ke depan itu. Oke Pak, ini pertanyaan dari Jas.